Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita sudah masuk pada level 6 Nganimate 2 dimensi, dimana pada level 6 ini kita akan belajar terkait dengan rigging dasar dan cycle. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam kaitannya dengan 2 poin tadi, kita lihat dulu video yang ada berikut ini. Nah, ini adalah kumpulan gerakan orang berjalan yang pada intinya adalah menggerakkan kaki dan tangannya dan juga komponen-komponen yang lainnya gitu. Nah, gerakan-gerakan ini itu bisa terjadi sebetulnya karena ada bagian dari badan atau dari tubuh itu yang digerakkan, yaitu tulangnya, tulangnya yang digerakkan. Jadi seketika bagian kaki, tulang di bagian kaki itu ditarik ke depan, maka semua komponen yang ada di tubuh itu yang melekat seperti celana, sepatu, maka dia akan mengikuti tulang itu ke arah mana akan diarahkan, gitu ya. Itu secara prinsip untuk penulangan seperti itu. Kemudian untuk penerapannya itu bisa bermacam-macam ya. Kita lihat tadi dari detik yang ke-0 itu gerakannya sudah macam-macam, itu sebenarnya kan walk. Nah, tetapi dengan gerakan yang cepat, lambat, kemudian langkahnya lebih panjang atau lebih pendek gitu ya, atau lebih tinggi, itu akan memberikan kesan yang berbeda-beda gitu. Nah, seketika kita melihat beberapa gerakan ini, kita sebenarnya bisa implementasikan ke dalam kartun kita yang sedang kita buat ini gitu ya. Dan gerakan-gerakan itu secara pola sebenarnya sudah ada ya, banyak yang mempelajarinya. Seketika mau gerakan jalan ke depan, itu bagian mana yang harus diubah-ubah, pose-pose mana aja yang harus diatur kan gitu ya. Nah, salah satunya adalah dari Preston Blair. Dia memetakan pola-pola itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ada 8 pose. Kemudian untuk gerakan yang lainnya pun juga ada pola-pola yang bisa kita contoh untuk membuat gerakan gitu ya. Nah, dari pola-pola ini itu bisa kita manfaatkan ke dalam project kita nantinya, dan pastinya di masing-masing pola ini punya karakter gerakan yang berbeda-beda. Kemudian ada lagi yang menggunakan pola seperti ini. Ini kalau yang saya ketahui banyak menggunakan pola namanya Ball-ie, BALLIE, Ball-ie. Karena di karakter ini hanya ada bola itu sendiri sama 2 kaki, jadi hanya terfokus ke kaki saja. Ini juga kita bisa gunakan pola pose-pose ini untuk mempermudah kita dalam membuat gerakan jalan, terutama jalan ya, karena yang terpenting itu awalnya kita harus paham dulu bagaimana ini bekerja gitu ya. Ada lagi yang tadinya 8 pose disederhanakan hanya menjadi 5 pose gitu ya. Kita perlu analisa ini mulai dari posisinya, badannya tingginya seberapa, kepalanya posisinya di mana, kakinya di mana, kaki kiri kanan, tangan kiri kanan itu di mana gitu ya. Itu kita pelajari dulu, baru kita melakukan nganimate itu sendiri gitu ya. Oke. Yang sudah bisa kita lihat adalah ini adalah implementasi dari pola pose-pose ya. Gitu. Ini masih sangat sederhana sekali. Kenapa? Karena hanya menggunakan 2 shape ya, yaitu 2 persegi panjang dengan warna yang berbeda. Kebetulan di sini warnanya adalah hijau dan merah.
Ini ya, hanya warna hijau dan merah. Dan kebetulan kalau yang di sini ini sudah di rigging, maksudnya adalah sudah dikasih tulang. Buktinya mana karakter ini sudah dikasih tulang? Yaitu kita cek berada di atas ini, namanya rigging tool, kita klik. Nah, kemudian kita aktifkan yang namanya mana ini? Oke, maaf tadi sedikit miss ya. Jadi buktinya kalau ini di rigging itu adalah ada warna seperti ini ya. Atau kalau nggak kelihatan coba kita yang merah ya. Nah ini ada warna hijau lingkaran di atas sama yang di bawah. Ketika kita tarik seperti ini ya, dia akan mengikuti arah dari mouse kita tarik kemana gitu ya. Ketika kita tarik atau kita atur posenya ini, maka di sini akan membentuk keyframe gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba analisa dulu dari pola walk cycle ini. Jadi pose pertama itu kayak gini ya. Kontak ketinggiannya ini standar. Pose yang terakhir juga sama, ketinggiannya sama. Posisi kakinya secara tinggi rendahnya juga sama. Kalau bisa dibilang ini adalah mirrornya dari pose yang pertama. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat nih, tangan sebelah kanan untuk pose di nomor 1 ini kan ada di sebelah sini ya, di belakang tubuh. Sementara kalau di sini yang ke belakang itu adalah tangan kirinya, gitu ya. Tuh. Kemudian setelah kita dapat atau kita sudah ngasih key frame belakang, depan, kemudian di belakang, selanjutnya kita tentukan yang ada di tengah ini. Jadi prosesnya itu nganimate yang nge-key pose pertama, nge-key pose terakhir, kemudian nge-key pose yang ada di tengah ini. Setelah itu baru yang di antara key pertama sama key kedua, key ketiga, kemudian di antara key ketiga sama key kelima. Nah, jarak atau frame yang berada di antara pose ini kita bisa tentukan sendiri, tergantung ceritanya itu bagaimana, apakah dia jalan cepat atau jalan lambat, santai atau dan lain sebagainya. Semakin frame-nya semakin banyak yang digunakan, berarti pastinya jalannya akan lebih lambat, gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke tone harmoninya kayak gini. Kita balikin dari awal ya, begini. Oke, kita akan bikin ini mulai dari awal, tapi nggak dari awal banget ya. Kita sudah sediakan template dimana nggak usah gambar lagi biar sama gitu ya. Oke, ini hasilnya nanti akan kurang lebih seperti ini. Bagaimana langkahnya? Kita sudah sediakan di project yang di sebelahnya ini gitu. Kemudian untuk contoh atau pola yang kita contoh di sini adalah walk cycle dengan 5 pose gitu ya. Baik, kita analisa dulu ya, kita lihat dulu bagaimana manajemen dari layernya. Yang pertama kita klik ini, kaki KA1 itu berarti yang mana? Nah gini ya, berarti yang warna merah. Kemudian ini ada badan, badan ini berarti bolanya, gitu kan. Terus kaki 1 ini berarti yang warna hijau. Kalau secara posisi nanti akan seperti ini, gitu ya. Kemudian kaki 1, badan 1, dan KA itu di pack kayak gini, dimasukkan ke dalam pack yang namanya badan underscore naik strip turun. Untuk nama ini nanti
tergantung kebutuhan kita mau nganimate apa gitu ya. Kebetulan kalau di sini kita kasih nama badan naik dan turun karena nanti akan kita gerakkan naik dan turun. Kemudian di atasnya lagi kita pack ya dengan nama badan ke kanan karena nanti akan bergerak ke kanan gitu. Kemudian logo ini adalah logo dari logo animasi. Kemudian alas ini adalah bisa dikatakan ini properti atau background pendukung ya, pendukung agar kita bisa menentukan di mana kaki itu harus bertumpu. Kemudian power cut ini untuk background kita bisa nonaktifkan dulu biar tidak mengganggu saat kita animate. Kemudian walk cycle 5 push ini adalah bagian yang sebelah kanan ini yang akan kita contoh nanti ya, seperti itu. Oke, ini kita off kan aja. Oke, kita bikin pose yang ini gitu ya. Karena ini namanya juga volley, maka kita hanya berfokus ke kakinya dulu. Bagian tangannya kita hiraukan dulu. Karena ini masih level awal, makanya kalian harus bisa memahami dulu prinsip dasarnya ngerigging sama pola. Kita menggunakan pola yang sudah ada di kita nyarinya di internet ya, berarti di internet gitu. Oke, langkah awal kita perlu yang namanya rigging dulu mas. Jadi kita rigging dulu. Yang akan kita rigging itu adalah kaki yang berwarna hijau. Kita analogikan, kita identifikasikan yang hijau ini adalah kaki ki, berarti kaki kiri gitu ya. Tapi sebenarnya nanti di saat kita praktik itu tergantung kitanya. Mungkin cukup kode-kode saja tidak apa-apa, KI atau kaki A atau kaki B itu juga boleh. Kebetulan di sini kita kasih nama kaki Ki. Terus yang satunya yang warna merah ya, yang warna hijau itu adalah kaki kanan. Karena kita anggap bola ini tuh menghadap ke kanan sana gitu ya. Itu semoga bisa dipahami. Oke, kita hide dulu yang warna ini. Oke, ini kebalik ya ngasih namanya. Nggak apa-apa, semoga kalian paham aja. Kalau misalkan di sini atau kita benerin aja ya biar enggak pusing nanti. Untuk yang merah ini itu kan harusnya kaki kiri ya. Kita ubah dia jadi KI gitu ya. Atau kaki kiri. Nanti tergantung kasus yang kita temukan ketika kita animate. Tapi kalau memang itu sudah standarnya dari yang kita diberikan oleh studio ya, kita ngikutin aja. Kaki kanan, badan ya cukup, misalnya kita ubah jadi badan ini juga nggak apa-apa. Nah kalau muncul tanda seperti itu biasanya di bagian note V-nya itu sudah ada yang bernama itu. Nah kita bisa atur ini biar lebih enak melihatnya ke atas gini ya. Tadi kita ngehapus badan ya. Oke, ini kan sudah ada, ini saya hapus saja. Saya hapus. Nanti kalau kalian bikin awal tidak ada ininya, tidak ada deformation tadi, kebetulan kan sudah saya praktekkan sehingga akan muncul di situ. Kalau belum lagi bikin awal pertama, biasanya itu tidak ada. Oke, ini badan satu. Kita ubah dari sini aja ya. Kamu bisa ngubah juga namanya lewat sini mas. Mas Mbak. Nah gini. Ini badan. Nah, ini jadi badan ya. Kaki kanan ini berarti yang warna hijau. Kaki kiri ini yang warna merah. Terus ada bolanya yang warna hitam. Gitu. Nah, kita akan ngerigging yang warna hijau dulu, berarti yang kanan ya, yang ini yang kanan. Nah ngeriggingnya bagaimana? Oke, kita lihat atau kita analisa. Kalau kita punya kaki dan seperti ini tidak ada yang alasnya, kan biasanya kan ada alasnya ini ya. Nah kebetulan kita sederhanakan karena kita nggak fokus ke situ, kita akan fokus ke bagian sini.
Itu kan berarti kalau secara sumbu ada 3 ya. 1, 2, 3. Kalau misalkan ngomongin tulang, berarti tulangnya ada 2, 1, 2 sini gitu ya. Maka di sini juga sama. Kita tentukan yang nanti terhubung dengan badan mana, terus bagian dengkul, terus sama bagian bawah. Lutut ya, dengkul itu bahasa Jawa ya, tidak apa-apa. Semoga bisa dipahami aja. Oke, ngergingnya gimana? Kita masuk ke sini. Ini namanya rigging tool, kamu aktifkan dulu, klik seperti ini. Kemudian kita aktifkan kakinya ini ya. Jadi mana, kanan ya ini. Nah, pastikan layarnya terpilih ya, Mas Mbak. Terpilih baru klik ini. Kalau misalnya ini hilang ya diklik lagi. Nah, berarti ini kita sedang mau melakukan rigging pada set persegi panjang yang berwarna hijau. Di sini kita namakan kaki kanan. Gitu. Nah, seketika kita mengaktifkan rigging tool sebelah kanan ini namanya ada tool property, akan memunculkan pilihan kita tuh mau clicking dengan model rig yang seperti apa. Kalau ini secara defaultnya itu akan otomatis, si tool boom ini akan mengarahkan kita kepada pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, biasanya kalau tulang berarti kan yang ini ya, harusnya bone ya, bone and articulation, mau kita pilih yang ini. Ada lagi bone-bone yang lain, ini untuk kebutuhan yang lebih kompleks. Untuk saat ini namanya rigging dasar. Maka kita akan fokus ke yang bagian ini aja dulu. Sebenarnya kalau misalkan kita mau lebih tahu ya kalian cukup cobain aja. Kalau ini tuh kan nanti lebih cenderung ke ekor atau rambut gitu ya. Kalau ini ke shape, jadi ketika kita punya kayak gini, kita klik di pinggir-pinggirannya, sekitar kita tarik, maka bentuknya kotak ini akan berubah dan lain sebagainya. Ini lebih advance, nanti hubungannya sama game engine ya. Oke. Untuk membuat rigging ya, kita akan aktifkan rigging tool ini, terus pastikan yang mau di rigging ya layar yang mana, kan layar yang hijau. Maka kita klik di sini satu, diklik aja satu kali. Terus ini kan bagian atas ya, bagian paha atas, terus yang ini bagian lutut, terus ini bagian bawah pas di mana kakinya itu. Nah, ini berarti kita sudah melakukan rigging. Terus bagaimana kita menggunakan rigging ini? Kita klik di sini ya, ini, atau kalau misalnya nggak muncul kita klik di sini. Nah, ingat ya, ini aktif di rigging seketika warnanya seperti ini, bukan yang warna hijau tadi. Bukan yang bukan yang warna merah ini. Kalau merah ini lagi di mode kita membuat rig. Kalau kita mau animate, kita akan mengubah posisi dari tulangnya. Maka yang dipindahin tulangnya, bukan gambarnya. Jadi kita pilih ke ini, namanya adalah transform. Gitu ya. Kalau kita mau, kita lihat ya. Seketika kita setelah apa namanya, ngerik, kan tadi kan seharusnya kan cuma kaki kanan ya, ini kan layer drawing gitu kan. Seketika kita kasih bone atau kita kasih rig, maka secara otomatis atasnya di sini itu akan terbentuk yang namanya deformation, layer deformation. Di dalamnya itu adalah ya detailnya dari bone-nya ini gitu. Kita lagi mau nganimate bagian mana, maka kita tentukan bagian mana juga yang akan kita animate gitu, bone yang mana. Kalau kita klik seperti ini berarti ini yang aktif adalah bagian antara lutut dengan bagian mata kaki. Kalau kita klik yang di sini berarti ini bagian yang atas gitu. Kamu bisa bikin animate di titik-titik tertentu di bagian kaki ini gitu ya. Kita tutup dulu. Ini kita baru rigging yang kaki kanan ya. Buktinya sukses di rigging ya kita bisa melakukan penarikan seperti ini. Ingat, bukan posisi seperti ini terus di rigging ya, ini agak rancu dan agak aneh, nanti akan berubah-ubah dan salah ini posisinya. Posisi bener ketika rigging itu ada kamu klik kayak gini, itu warnanya kayak gini tuh. Ini aktif, ini berarti udah bener posisinya. Terus kamu bisa tarik ke sana, bisa tarik ke sini, itu sesuai dengan apa yang akan kita inginkan gitu ya. Tergantung kita tuh mau nganimate gerakan yang seperti apa gitu kan.
Ini contohnya seperti itu. Jadi ini sudah berhasil di rigging. Kalau misalkan sampean mau balikin ini ke bentuk semula, itu kan biasanya kan kalau yang belum tahu kan dibalikin gini ya, bisa aja sih, tidak masalah. Cuman ya biasanya kalau nggak presisi kan jadi lama kita ya nyari balik ke awalnya. Nah, caranya yang lebih mudah itu kamu bisa hapus ini sebenarnya. Ini kan membentuk keyframe nih, kamu hapus aja, ini balik ke awal. Kalau misalnya menemukan kasus yang berbeda, saya kan cukup klik di sini, klik ini, gitu kan. Terus kamu kembalikan ke mode normal, namanya reset all transformation. Gitu. Oh maaf, kalau yang di bagian sini itu untuk kembaliin yang seketika kita menggunakan translate, rotate dan lain sebagainya yang ada di bagian sini, itu kalau kembalikan normalnya ke reset all transformation. Tapi kalau untuk rig itu kita kliknya di bagian sini, nih, reset current frame, keyframe, klik jam balik. Ketika mau kita balikin ini ke normal, ya kita klik di sini, terus ini, gitu ya. Jadi beda. Kalau ini untuk bagian yang rignya, kalau ini untuk bagian ini untuk ini adalah untuk bagian gambarnya yang kita pindah-pindahkan. Jadi jangan sampai salah. Ada dua komponen, satunya adalah komponen rignya, satu adalah komponen untuk gambarnya. Kalau di sini namanya juga rigging, kita menggerakkan sesuai dengan rignya, maka yang digerakkan bukan gambarnya tapi rignya. Ketika rig itu ditarik kayak gini, maka komponen yang ada yang bersinggungan atau yang melekat dengan rig ini dia akan mengikuti. Ya kurang lebihnya sih seperti itu ya. Oke, kita gini balikin ke awal. Ini kita sudah selesai ngerik kaki yang kanan ya. Kita lanjutkan di kaki yang kiri. Mana ini ya. Nah biar nggak keganggu, yang ini kita head dulu ya. Begini. Nah kita lanjutkan lagi yang merah. Berarti ini kaki kiri. Kita tarik lagi, masuk ke sini rigging tool. Terus kita pastikan layernya benar. Terus seketika kita arahkan sini jadi bentuk bentuknya lingkaran seperti ini. Oke, kita klik ke sini. Terus untuk lutut dan untuk mata kaki. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kurang pas ya dipasin aja mas. Pasin gitu. Oke, yang selanjutnya saya kenalkan lingkaran ya. Lingkaran di sini tuh maksudnya apa sih gitu kan? Kok ada lingkaran? Itu maksudnya gimana? Nah sebenarnya di lingkaran ini tuh kita bisa lakukan penyesuaian ya. Bisa dikecilin, bisa dibesarin. Bedanya apa? Bedanya adalah kita coba aja. Seketika posisinya besar seperti ini, terus kita nganimate. Berarti kalau nganimate kan posisinya transformnya diaktifin ya. Nah ini kayak gini. Maka itu kan nekue itu lebih halus ya kalau besar. Tekok pelengkungan ini loh, pelengkungan ini. Itu kan hasilnya kan seperti itu, tuh kan. Tapi beda lagi seketika kita kecilkan lingkarannya, misalkan segini. Terus kita nganimate ya. Tuh. Kelihatan kaku gitu ya. Kasar. Ya itu tergantung ini aja, tergantung kebutuhan saja. Kita bisa sesuaikan itu. Tapi kalau itu riggingan sudah dari bawaan ya kita nggak bisa apa-apain, ikutin aja. Kemudian hal lain yang sering terjadi, pengalaman-pengalaman sebelumnya itu adalah seketika ngerigging itu yang ditarik titiknya ini, mas mbak, ini ditarik ke sana. Ini kan jadi nggak presisi ya, ukurannya jadi beda. Beda lagi kalau misalkan memang kita lagi bikin exaggeration, ini bisa kita manfaatin. Tapi kalau kita mau yang normal-normal saja, ini adalah kegiatan yang salah. Cara yang salah menggerakkan karakter menggunakan rigging itu, ini yang salah, tarikan itu. Ya, yang benar adalah kita arahkan ini ke sini sehingga akan membentuk seperti cycle gitu ya, warna hitam ini kita bisa tarik ke sini, ke sana gitu.
Nah seperti itu sih. Ini juga sama, bukan yang ini yang ditarik ya, ini kan jadi panjang tuh, bukan titik putih, kotak putih ini bukan, tetapi adalah kita arahkan kursor mouse ke sini sehingga ada bentuk box, ada bentuk cycle gini lah ya. Ini baru benar. Kita balikin lagi ke awal. Oke, saya rasa ini sudah cukup, sudah selesai. Nah kita sudah ngerigging dua kaki ya. Nah ini tadi ketarik ya. Nah mungkin ini tadi. Oke, kita sudah selesai ngerigging. Oke, setelah selesai ngerigging ya, jadi kalau misalnya nggak pas nih Mas, sama bisa benerin ini, dibenerin rignya. Nah ini kan beda ya posisinya, kamu dipasin aja nggak apa-apa. Ini terus di sini dhuwur terlalu turun gitu ya, ya udah diatur saja. Biar apa? Biar sama. Oke. Ya, anggap aja ini udah sama lah ya. Oke, sudah selesai ngeriggingnya untuk dua kaki kiri dan kanan. Hijau untuk kanan dan merah untuk kaki kiri. Gitu ya. Nah, terus saya perlu jelaskan lagi di sini. Seketika kita mau menggerakkan ini, gitu kan? Ini kan seperti ini nih. Ini kan aktif semua ya. Dan di kaki ini rignya kelihatan, yang kaki hijau juga rignya kelihatan. Itu seketika kita memilih ini Mas, Mbak. Kalau kita pilih satu seperti ini, yang aktif hanya satu. Ya. Kalau kita mau ngaktifin riggingan yang lainnya, berarti seketika kita klik hijau ini, kita pilih yang dua ini, gitu. Maka aktif semua, jadi kelihatan semua. Ya. Kalau misalnya ini juga di rigging bagian bolanya, maka kita juga bisa gunakan yang ini, gitu ya, show selected deformer. Maka semua yang terseleksi akan kelihatan rignya, tergantung kebutuhan saja. Kita kembalikan lagi, nah kayak gini. Kita akan bikin pose yang pertama, ya kan? Pose yang pertama. Kita hiraukan dulu naik turunnya, kita hiraukan maju mundurnya, tapi kita akan fokus posisi kakinya, gitu ya, posisi kakinya. Oke, kita gerakkan ini ke depan, anggap aja ini ya. Kemudian yang merah gini, tarik ke sini. Oke, ini terus ini agak tarik ke sini. Dikira-kira aja ini yang bagian bawah itu lurus. Kalau belum ya silahkan pas kira-kira sih. Nah, seketika kita memindahkan posisi ini, maka secara otomatis Toon Boom akan membuat keyframe di mana kita mengganti posenya. Nah, contoh yang hijau ini dia akan membentuk ini di sini. Ini ada keyframe, ada keyframe. Oke ya. Kita coba analisa dulu sebelum lebih jauh ya. Kita analisa dulu yang merah mungkin ya. Yang merah ini, yang merah kan berarti yang ini ya. Nah, kaki kiri. Itu kita kan bikin keyframe di sini secara otomatis karena kita memindahkan dari posisi lurus tadi ke belakang gitu kan. Maka dia akan membentuk keyframe. Nah, kita lihat di sini warnanya putih. Sebenarnya kalau warna putih seperti ini, kalau kita buka deformation kaki kiri, itu ada lebih dalamnya lagi di sini. Ya, ada dua sebenarnya. Yang bawah itu yang ini, gitu kan? Yang ini, yang atas, gitu ya. Seketika kita menghapus yang tulang bawah ini, berarti kan kita menghapus keyframe ini ya, pakai KF minus gini, maka dia akan lurus balik ke normal gitu, ya. Jadi kita itu bisa nganimate lebih dalam komponennya dengan menggunakan rig. Ya, jadi yang diatur adalah rignya. Oke, kita balikin lagi. Nah, kayak gini ya. Ini posisi yang awal. Kita tutup aja karena kita belum terlalu detail banget nanti untuk ngerignya. Kita yang dasar-dasar saja. Cuman saya perlu jelasin biar kalian tahu. Oke, ini posisinya seperti ini. Kita akan membentuk sebuah keyframe secara otomatis. Kita geser ke kanan ya. Kamu bisa gunakan
di keyboard, yaitu tombol lebih dari, dipencet 2 kali, 1 2 ya. Atau biar jalannya nggak terlalu cepet banget ya dikasih 1 lagi, berarti di frame keempat ya. Nah di frame keempat kita ikutin pose yang kedua. Itu kalau misal ini cara bisa dikatakan cara bodohnya ya, kita ngikutin aja pola yang sudah ada gitu ya. Itu kan ngikutin ini, habis itu ini, habis itu ini, habis itu kan. Nah itu enggak. Kalau kita, atau terutama saya yang sudah beberapa kali melakukan nganimate di work cycle ini, kita tentukan dulu, Mas. Kita tentukan dulu ini jalannya itu seperti apa. Misalkan jalannya lambat, misalkan jalannya cepat, atau misalkan kita hanya dikasih durasi 1 detik, itu harus berapa langkah dan lain sebagainya. Nah maka dari itu kita bisa tentukan dulu pose terakhir ini akan berakhir di mana gitu. Berarti kan 1 cycle ya, kan ini kaki kirinya kan ada di belakang, terus ini coba kita lihat, kaki kirinya di belakang, sedangkan ini kaki kirinya ada di depan. Itu kan mirrornya. Berarti berapa langkah tuh? 1 ya. Ini hanya 1 langkah ini sebenarnya. 1 langkah. Nah 1 langkah itu biasanya butuh berapa? Katakanlah 1 pose ini kita hanya membutuhkan 3 frame. Berarti kalau ini ada ada 5, berarti ya 5 dikalikan 3. Berarti frame terakhir itu ada di frame ke-15 kan gitu ya. Atau kalau enggak, coba kita lihat dulu yang bagian sini dia pakai yang berapa, 1. Jadi 1 cycle itu dia butuh 1 itu kan ya, 1. Bagian mana nih kaki ini? Kita lihat yang ini aja deh. Sorry, bukan. Lihat yang merah. Mana sih merah? Oh ini. Kita tutup dulu. Ini ke sini, terus ke sini, sini, terus gini. Ini kan 1 ya. 1. Ya kan? Kakinya ke depan set. Ini kan 1 cycle. Ya nggak sih? Ini pose 1, pose 2, 3, 4, 5. Ya kan? Masing-masing pose membutuhkan berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Butuh 3. Artinya kita membutuhkan sejumlah 15 frame, di mana keyframe-nya itu akan berada di frame pertama, frame 4, 7, 10 dan 13. Berarti frame yang terakhir ada di angka 13. Oke, kita samain aja. Berarti frame 13 di mana? Nah, di sini ya. Frame 13 kita posisikan si kaki ini atau karakter ini seperti pose yang terakhir, atau bisa dikatakan kayak ini, cuman dia itu kebalikannya gitu ya, mirrornya ini kan gitu ya. Oke, kita pindahkan, berarti ini lurus ke sana gitu kan, terus yang merah itu ke depan ya. Yang merah jadi lurus, yang ini agak nekuk. Gitu ya kurang lebihnya. Oke. Gitu ya. Nah setelah kita bikin frame pertama dan frame terakhir gitu, oke, biar lebih enak ini durasinya kita turunkan ya sampai 15, jadi 1 langkah gitu ya. Caranya gimana? Di scene ini kita pilih scene length, kita ketik 15, kita enter
maka dia akan tertarik di sini. Jadi kalau kita looping, ya gerakannya seperti itu ya. Oke, set, kan, set, set, set. Nah, setelah kita bikin pose ini, kita lanjutkan di pose yang tengah. Berarti ada di mana? 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Nah, ini di sini. Kita kunci dulu. Kalau misalnya enak dikunci dulu juga tidak apa-apa. Ini adalah posenya seperti yang ada di sini. Berarti warna merah ada di yang nekuk, kemudian yang hijau itu yang lurus, ya kan? Kita lurusin yang warna hijau ini. Kalau enak ya tadi ya, kita lurusin pakai ini. Lurus tuh pasti. Ini juga lurus pasti. Tapi ini kan nggak lurus banget ya, agak nekuk dikit ya. Ya udah disesuaiin aja, agak di sini dikit. Oke. Terus yang merah itu dia maju gini, terus ini nekuk gini ya. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Nah, ini kita sudah punya 3 keyframe. Oke, masih belum enak ya, karena ini kan harusnya kan 1 langkah. Set, gitu kan. Set. Oke, kita lanjutin. Setelah pose 1, pose 5, pose 3, kita lanjutin ke pose yang kedua. Pose kedua kita sesuaikan, berarti kita tentukan di mana titiknya keyframe-nya. Oh, di sini. Berarti frame keempat ya. Kita posisikan dia seperti yang ada di gambar sebagai kepeane dewi gitu ya. Ini ke sini nekuk seperti ini. Dipas-pasin aja Mas. Misalnya nggak enak ya biar enak gitu ya. Terus ini posisinya gimana ini? Ini agak mundur atau agak maju? Ini agak maju ya. Berarti kalau posisinya ini dia agak mundur dikit. Terus dia masih kena tanah. Nah, gini kan lebih. Ya, kita upload. Oke, masih belum enak, ya tidak apa-apa, karena kita masih belum nambahin yang ini yang terakhir nih. Yang terakhir yaitu ada di sini 1, 2, 3 di sini ya. Nah, kita posisikan seperti yang ini. Gitu ya. Ini lurus ke belakang. Ini. Kemudian ini nekuknya agak maju. Ini. Lebih seperti ini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini kan baru 1 langkah nih. Set. Gitu ya. Set. Nah, ini kan maju lagi ya. Berarti kalau maju kita tambahkan ke sana sampai 30. Jadi kamu bisa nambahin rentang frame-nya sampai mana itu, bisa menarik warna merah ini ke kiri atau ke kanan sesuai kebutuhan. Lihatnya di sini, oh ini udah 30. Kalau BLN pasti karena misalkan sampai 120 ya, ini kan nggak kelihatan. Kamu menggunakan ini sin length 150 misalnya, maka dia akan kebuka sampai 150 gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Oke, kita lanjutin setelah ini. Berarti kan balik ke cycle awal lagi ya, cuma kan posisinya beda, mirrornya. Berarti kita bikin akhirannya di mana kan gitu. Karena ini 15 berarti akhirnya kan di 30. Ya kan, ini kan 13 ya. Harusnya 30, berarti mundur 1, 2. Berarti di sini. Gitu kan. Ini adalah posisi yang mana kira-kira? Yang ini awal di sini. Yang ini adalah ini. Ya kan? Berarti yang ini adalah yang ini. Sama dengan posisi yang di awal. Ya enggak sih? Ya kan? Nah, ini di copy. Klik Ctrl C, kamu posisikan di sini, nanti mundur 2 ya, 1, 2, Ctrl V. Nah, dia akan berubah sama dengan key yang ini. Jadi keyframe itu bisa di copy Mas. Ini.
yang hijau itu loh. Yang hijau kan nggak berubah karena dia tak copy. Yang ini posisi merah kan di sini ya, ini tak copy, Ctrl C saya taruh di sini, terus Ctrl V, maka tetap jadi posisi ini dengan posisi yang di sini itu sama, gitu ya. Set. Itu ya. Oke, habis itu ini kan pose yang terakhir di sini, terus yang ini berarti kita lanjutin yang ini ya mas, yang tengah, kita cari tengah. 1, 2, 3, ini posisi 1 zero low, posisi 2 zero low, nah, posisi yang ini tapi mirrornya ya, ingat ini mirrornya. Oke, kita bikin pose, berarti yang warna hijau itu yang nekuk ya, warna hijau yang nekuk gini, ini ke belakang. Terus yang merah itu kita lurusin pakai ini. Kalau belum enak ya silahkan dienakin, enaknya gimana, agak turun kayaknya. Ini yang merah itu agak mundur dikit gini. Nah lagi kita mau ngerjain yang itu juga nggak apa-apa, taruh sini. Oh terus berarti kebalikannya ya. Kebalikannya dulu, set. Itu kan posisi ini yang merah berarti gimana, set. Ini berarti yang hijau ini kan agak maju ya, berarti ya agak maju ini. Terus ini kita nyontok ini ya, posisi ini agak lurus. Nah kalau mau normal ya digini aja, ini pasti lurus ya. Oke, kita mundur 1, 2, 3, berarti ini pose yang ini tapi mirrornya ya kan? Yang hijau dia ke belakang ini, terus yang ini kok depan. Jadi nganimate itu enggak sekali langsung jadi ya mas enggak. Ketika sudah kayak gini udah bagus, nanti kan kita mau nambahin naik turunnya sama gerak kiri ke kanan, maka nanti akan ada penyesuaian lagi tuh. Ini sudah, terus ini yang balik yang pertama ini ya, tapi versi mirrornya ini, terus ini berarti gimana tuh, ini sudah bener ya. Nah coba kita play. Nah itu masih belum enak kan. Itu kurang lebihnya itu sudah tepat ya gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini ada yang kurang beda sini, silakan bisa dibenerin lagi. Ini kan lurus ya harusnya, ini sini nekuk betul, sini ketiga lurus betul, ini gini betul ya.
yang ini ya. Habis itu ini berarti lurus, terus kita ke selanjutnya. Kalau setelah ini kan berarti yang ini. Oke, ini sepertinya agak ada kesalahannya. Ini bisa digeser ke sini mas. Kalau kita geser, diklik terus shiftnya ditahan terus gini, geser ke sini. Ini juga sama, geser ke sini. Oke, kita coba lagi ya. Pose 1 sama pose yang kelima itu harusnya sama tapi mirror. 1, 2, 3, 4, 5 sama, ini harusnya mirror. Nah, tidak benar. Terus ini balik lagi ke depan, cuman selisihnya 1, 2. Oh, ini ada 3 ya, berarti geser 1 lagi mas. Oke, kayak gini. Oke, ini berarti kita turun ya. Jadi sampai frame berapa ini? 271, 2, 3. Oke. Oke, ini harusnya kan sama. Di copy ya mas. Ini sama, ini juga sama. Oke. Ini pose pertama, yang terakhir ini harusnya sama. Kalau dia gerakannya kok melambat itu kan berarti framenya banyak ya. Ini kan tarik aja ke sini. Ini insya Allah udah sama ya. Kalau misalnya belum sama lagi, tarik lagi 1. Ini tadi gini ya. Nah gini. Kita coba play. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke yang pernah saya jelaskan. Ketika posisi kaki itu di depan terus ke belakang, itu tidak perlu ditekuk. Ya. Jadi posisinya ini berarti hanya warna putih. Terus dia kan balik ke belakang ya. Sebenarnya bukan balik, tapi yang belakangnya maju. Makanya dia masih lurus sebenarnya kan. Maka di bagian ini kita hapus saja. Ini berarti yang warna hijau ada di mana? Oke, hijau itu berarti yang kanan ya, berarti yang ini. Nah, maka yang ini kita hapus, keyframe-nya juga kita hapus. Jadi hanya ada keyframe sama keyframe ini. Gitu ya. Set. Tuh. Kita coba lagi. Set. Kayak gitu. Begitu juga yang merah. Ketika dia sudah nyampe di depan gini, ini depan, terus dia turun ke bawah yang warna merah, maka keyframe-nya kita hapus saja ini. Hapus, ini kita hapus. Jadi kurang lebihnya kan seperti ini. Insya Allah ini lebih enak. Kalau kamu ingin ngecek, kamu bisa nonaktifkan dulu salah satunya, katakanlah ini. Nah gitu ya. Ini mungkin kalau misalnya belum enak, ini bisa ditarik ke sana mas. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, ini kan baru kayak misalnya itu kayak orang dipegang badannya, terus dia tuh pengen lari kan jadinya kayak gantung gitu kan. Gini gitu kan. Oke, kurang lebih seperti ini sih. Kurang lebihnya. Kemudian kita mau bikin dia itu berlipat-lipat. Misalkan kita bikin tambahan 3 cycle. Ini kan satu cycle-nya butuh berapa ini? Sampai sini berapa? 25 ya. Berarti kalau misalkan mau ke kanan kan tambah 2 katakanlah. Berarti kan 25 tambah 25 50 ditambah 25 75. Berarti nanti stopnya di 75. Maka kita panjangin dia sin labnya
kamu 75 gitu ya. Nah, bagaimana kita bikin cycle? Nah, kita blok kayak gini mas, di blok ini keyframe-nya di blok. Kalau misalnya nanti takut salah ya kan, yang di bloknya tidak semuanya, maka lebih amannya saya tutup dulu yang sini misalnya. Maksudnya apa? Seketika kita ngeklik gini, itu yang ada di dalamnya kan ikut semua ya. Prinsipnya kan kayak folder. Ketika folder itu dihapus, maka yang ada di dalamnya juga ikut dihapus. Ketika folder itu dipindah, maka yang ada di dalamnya juga ikut berpindah. Begitu juga di sini. Maka kita klik foldernya saja. Di sini pack ya. Ini blok sampai sana, shift-nya ditahan, ya kan? Terus klik kanan, gitu. Terus kita cari copy ya, atau kita blok gini aja, kita ulangi, kita blok Ctrl C, terus di sini klik kanan sebelahnya ya, itu paste cycle. Ini kita mau bikin berapa tadi? 2 ya, kan sudah ada 1, biar ada 3 kali putaran, 2 ditambah 2, kita oke gini, maka dia akan ngopi keyframe yang sudah terbentuk sebelumnya gitu mas, secara otomatis gitu di dalamnya, sehingga akan ada tanda kepotong. Ini kan namanya exposure nih, yang warna ini juga exposure dan exposure-nya kelihatan terpotong. Nah tapi ini sudah membentuk beberapa cycle nih gitu, itu kan nyambung ya tuh, seolah-olah itu hanya satu looping itu, tapi ini di sini sudah dibikin banyak gitu, tergantung kebutuhannya berapa. Oke, silakan diulang-ulang lagi. Nah, misalnya video yang mengikuti sampai sini masih belum paham, bisa dibalik ke belakang ya. Oke, anggap aja segini. Kita coba bukan coba ya, kita bikin dia naik turun ya, biar lebih enak sesuai dengan kondisi yang ada di sini gitu. Dimana misalkan posisi yang pertama kan di sini posenya gitu. Nah kita juga lakukan itu ya, kita lakukan itu, berarti yang kita klik kan di sini ya, ini kan diturunkan sampai kena tanahnya, misalkan segini, mau kena dikit juga nggak apa-apa sih kayak gini, ini ya. Oke, habis itu yang selanjutnya ini lihat, nah ini kan langsung kelihatan nih posisinya salah ini kan harusnya oke, agak aneh ya. Oke, ini bisa disesuaikan mas. Kita bisa ngikutin ini, kita atau bisa menyesuaikan di lapangan seperti apa. Kalau nggak pas ya kita pasin aja. Ini terlalu turun nih. Tuh, di sini ini sudah pas. Ini turun. Ini turun lagi. Setidaknya sampai 1 cycle. Turunin lagi. Oke, kita coba lihat. Gitu ya mas. Kamu bisa berdokumen sama ini, tapi kamu bisa melakukan penyesuaian, tergantung kakinya itu jangan sampai nembus ke lantai terlalu dalam ya, kayak ini nggak enak ini. Nah ini bisa kamu naikin nih, pas di posisi di sini. Nah di sini ya, ini agak dinaikin. Tuh. Oke, udah cukup seperti ini, udah bagus banget. Nah tinggal kamu copy cycle-nya, di blok pakai shift Ctrl C,
lalu di copy ya, klik kanan di sini sebelahnya, terus paste cycle 2 kali. Oke, itu kita apply, dia sudah sama semua. Insya Allah udah enak ya. Oke, maju mundurnya kaki sudah, naik turunnya sudah, kita tambahkan dia bisa bergerak dari kiri ke kanan. Nah, kita kunci di sini, namanya badan ke kanan. Kita posisikan awal dulu ya, posisinya awal kita tarik ke sebelah sana, kalau enggak pasti dipaski sih. Kita dari luar dulu, dari luar sini, terus berjalan sampai ujung sana, sampai sini, itu dia sampai ke sini. Misalkan ini contoh aja dulu, kita lihat dulu udah enak belum gerakannya. Oh ini agak ini ya, ketarik ya, ini enggak pas toh ini. Nah ini kan yang hijaunya kan harusnya kan diem, tetap di sini posisinya, tapi dia ketarik mundur, itu artinya terlalu rapat. Nah kalau terlalu rapat kamu bisa tarik ke sini, ini misalnya. Nah kita coba ya, ini masih belum pas lagi. Ini terlalu ngambah ya, ini namanya timing ini. Udah main film ya ini. Ada bagian yang nggak enak nih. Set. Yang sini ya. Oke. Oke, nanti kamu sempurnakan sendiri ya. Ini contoh yang belum sempurna. Yang penting itu kalau saya itu konsepnya paham. Tapi kalau sudah paham konsepnya, harusnya bisa lebih bagus. Ini kan kok rada ketarik ya mas. Set. Nah ini yang nggak salah. Mungkin ini cycle-nya terlalu ini ya. Harusnya ditumpuk mungkin ya. Coba saya perbaiki dulu ya. Ini saya tak bisa diperbaiki, tak perbaiki. Saya hapus. Ini saya hapus keyframe-nya, ini juga saya hapus keyframe-nya. Ini juga saya hapus. Ini saya F5. Nah kita coba tutup. Nah ini ke sini kita copy, tapi posisinya ngopinya dari sini. Bisa nggak coba ya? 2. Oke, berarti bukan gitu. Ini geser ke sini 1. Terus baru coba kita cek. Oke, udah benar. Ini ke sini, copy, terus di sebelahnya klik kanan, paste, cycle 2 kali. Oke, coba play. Oke, lebih enak ini. Karena tadi kan yang belakang itu kan posenya sama. Jadi kalau yang belakang looping sama ke belakang, yang di depan berarti kan nantinya jadi lebih lama gerakan karena frame-nya jadi lebih banyak. Nah, itu tinggal disesuaikan saja. Itu ya. Oke, tarik ke sini. Oke. Saya rasa ini udah sip lah ini. Coba kita lanjutkan ke gerakan ke kanan ya. Kita posisikan dia di sini. Terus mungkin di sini. Kira-kira saya enggak apa. Tarik ke sini. Bagaimana coba?
masih terlalu ini ya, tarik ya. Oke, kita MS benar. Nah, lumayan. Nah, oke. Ini sampai mas. Oke, setelah sampai sini ya kita akan treatment si karakter ini bergerak ke belakang ya, balik ke sana. Nah, seketika mau balik, berarti kita bikin atasnya lagi nih, di pack lagi ya. Ini terus dikasih nama balik arah. Tuh. Berarti di sini kita kunci lagi itu. Terus ini kita lakukan mirror kayak ini gitu. Terus yang di sini kita posisikan dia sudah berada di sebelah kiri. Set. Dan kita bisa hapus. Kita lihat. Maaf, jangan dihapus ya berarti ya. Oke, tinggal boleh dihapus. Nah, ini kan sudah enak ya gerakannya. Cuman dia berhentinya kan di sini nih. Kalau kamu pengen sampai keluar sana, berarti kamu tambah lagi cycle-nya. Itu caranya gimana? Sama kamu kopikan cycle-nya ini dari sini ke sana. Ctrl C, terus taruh di sini, klik kanan, cycle. Mungkin satu aja cukup ya. Udah ke kanan, terus jangan lupa ini di extend exposure F5 gitu. Nah, terus ini kita tarik ke sana. Ini kayaknya masih ada kelebihan deh. Oke ya, masih ada ya. Masih ada lagi. Oke, kita sampai sini. Ini di extend exposure. Ini sampai terakhir saja. Dan posisinya sudah tambah ya. Sampai sana. Oke, kita coba play. Oke, kira-kira sudah oke belum nih kayak gini? Harusnya belum ya. Coba kita perhatikan. Nih. Kan kaki kirinya kan harusnya kan warna merah ya. Tapi ketika balik kok yang warna merah jadi kanan. Ini kan pas di sini kan coba dilihat lagi ya. Posisi seperti ini, jalan ke kanan, kaki kanannya itu kan warna hijau. Terus kita balik ke sini, loh kok jadi berubah? Yang kaki kanan jadi warna merah, gitu kan? Nah, kita perlu tambahan posisi ya, pengaturan posisi. Tapi posisinya bukan di layernya, tetapi di bagian dalamnya, gitu. Kita bedah di bagian ini kan sudah oke ya. Set. Nah, pas ini. Set. Ya, pasti ini kita masuk bertahap. Misalkan yang hijau dulu, yang naik turunnya kita buka ini itu sudah kita buka di sini. Berarti kita bermain di Z-nya ya. Jadi minus 0,01 gitu. Maka dia posisinya jadi di bawah. Terus yang merah juga klik sini itu tutup dulu. Yang merah kan ini ya, kita buka. Ini kita buka lagi. Terus bagian Z ini jadinya positif ya.
0,01, kita enter, ya ada di depan gitu. Nah, jadi kalau kita coba play lagi ini ya, ingat-ingat ini warna merah di kanan, hijau di bentar, saya ulangi gini ya, saya ulangi yang hijau dulu. Yang hijau kita buka ini, terus Z ya. Nah ini posisinya untuk awal di sini dulu, benar ya, posisinya di sini, terus di Z ini kita kasih nilai, atau kita lebih enaknya kita kunci ya di sini, Z-nya 0, benar 0. Tuh ada kuncinya sekarang. Setelah itu posisinya sekarang yang ada di sini, gitu kan. Baru di sini dikasih nilai minus 0,01. Coba dilihat ada perubahan enggak? Oh maaf, kok angle Z ya, pos Z tadi salah, pos Z ini jadinya yang awal ini kan masih di 0, posisinya di sini, frame seketika masih menghadap ke kanan, maksudnya menghadap arah kanan gitu kan. Terus kita ini posisinya 0, terus ini dilurusin ke sini, sama ini lurus ya kan. Nah di sini baru posisinya diputar balik, posisinya berarti ada di bawah gitu kan, berarti minus 0,01. Nah gitu, itu yang hijau. Terus yang merah juga sama, balik ke sini, ini ditutup dulu ya, balik ke sini, gini. Yang merah mana? Nah yang merah berarti yang kiri ya, yang kiri kita buka. Nah, di yang Z maksudnya ini dimasukin terus di enter. Untuk keyframe enggak, kita ulangi. Nah ini sudah membentuk keyframe. Kemudian setelah itu kita pindah ke sini yang lurus dengan seketika dia balik, maksudnya di sini itu. Nah di sini kita kasih nilai plus ya, kan posisinya warna merah kan ada di atasnya warna hitam itu ya, berarti plus 0,01. Nah dia ada di depan sekarang ya. Cek lagi, tek balik. Nah set ya. Untuk awal dasar kayak gini udah cukup sih menurut saya. Nanti kalau mau lebih detail lagi itu di level yang selanjutnya ya. Jadi baliknya itu nggak langsung balik set gitu, nggak, tapi ada proses perubahan muternya. Jadi ada 3/4-nya dipakai. Kalau ini kan nggak ada 3/4-nya, dari samping kanan langsung balik ke samping kiri kayak gitu, semoga bisa dipahami tuh. Oke, saya rasa seperti itu untuk level ini cukup panjang juga. Semoga dengan ini kalian bisa lebih paham, diulang-ulang aja. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf kalau tadi di proses pembuatan video ini ada beberapa yang salah, dan memang sengaja nggak saya edit ya, ini jadi toko Oppo Ana nih nggak video, karena ini nggak saya upload di YouTube, karena ini hanya untuk membantu kalian ini mempercepat mempelajari level ini ya, level 6 terkait dengan walk cycle dikombinasikan dengan dasar rigging. Itu aja. Silakan kalau misalnya belum mantap ya diulang-ulang aja sampai bener-bener enak. Kalau misalkan ngotak-atik salah-salah terus ya udah diulangin aja dari depan. Makanya nanti kita berikan template yang sudah saya buat gitu ya, tinggal gerakin saja, intinya seperti itu. Itu aja. Ini pasti masih banyak kekurangan, ada hal-hal yang belum tersampaikan. Silakan
eh, yang terpenting coba dulu dari awal sampai akhir dan tetap semangat ya, jangan putus asa. Kalau misalnya temen ini bisa kalau kamu nggak bisa ya silahkan coba terus gitu. Nah, ketika nanti menemukan permasalahan terus teman-temanmu juga sama tapi belum menemukan solusi, nah silahkan nanti bisa kita bahas bareng-bareng di bagian mana. Oke, gitu aja dari saya untuk video di level 6 ini.